Kamu yang sedang menjalani diet ketat dengan maksud ingin mengurangi berat badan secara cepat dan secara drastis, maka hal tersebut dapat menyebabkan batu empedu. Emang apa sih batu empedu itu dan bagaimana gejalanya? Halo Besti, kembali lagi nih dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang apa yang dimaksud dengan batu empedu, bagaimana gejalanya, dan apa penyebabnya. Mau tahu? Tonton videonya sampai habis. Batu empedu adalah hasil penggabungan dari beberapa komponen yang membentuk materi yang menyerupai batu. Nah, batu empedu ini dapat ditemukan di dalam kandung empedu. Biasanya disebut dengan cholecystolithiasis, atau bisa juga di dalam saluran empedu yang disebut dengan choledocholithiasis, atau bisa juga terkadang ditemukan di kedua tempat tersebut. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari empedu ini? Empedu memiliki peran kunci dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Hal ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah asam empedu membantu memecah partikel lemak besar menjadi yang lebih kecil bersama dengan bantuan enzim lipase dari pankreas. Yang kedua, asam empedu membantu mengangkut produk akhir dari pencernaan lemak melalui lapisan usus ke dalam aliran darah. Selain itu, empedu juga bertindak mengeluarkan beberapa produk sisa penting dari darah, seperti bilirubin yang merupakan hasil akhir dari pemecahan hemoglobin, serta kelebihan kolesterol yang dihasilkan oleh hati. Nah, bagaimana terjadinya batu empedu? Batu empedu biasanya terbentuk di dalam kandung empedu dan jarang terjadi di bagian lain saluran empedu. Nah, batu empedu dibedakan berdasarkan jenis bahan yang membentuknya. Meskipun kita belum sepenuhnya memahami penyebab pasti dari pembentukan batu empedu ini, namun ada beberapa faktor yang berperan. Salah satu faktor utamanya adalah perubahan dalam komposisi empedu. Kolesterol misalnya dapat mengendap dalam kandung empedu dalam kondisi tertentu yang abnormal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pembentukan batu. Beberapa kondisi yang dapat memicu pengendapan kolesterol seperti penyerapan air berlebihan dari empedu, penyerapan garam berlebihan dan lecitin dari empedu, serta produksi berlebihan kolesterol dalam empedu. Kandungan kolesterol dalam empedu sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah lemak yang kita konsumsi dalam makanan. Karena itu, orang yang makan banyak lemak selama beberapa tahun akan berisiko lebih tinggi mengembangkan batu empedu. Nah, ada beberapa faktor resiko pembentukan batu empedu seperti pada wanita memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Dan usia yang lebih tua juga meningkatkan faktor resiko batu empedu ini. Selain itu, riwayat keluarga dengan batu empedu, obesitas, makan tinggi lemak, rendah serat, diet ketat, penurunan berat badan yang cepat, atau faktor etnis tertentu juga dapat berperan dalam peningkatan resiko pembentukan batu empedu. Beberapa gejala dari batu empedu. Yang pertama, batu kandung empedu atau cholecystolithiasis. Biasanya bersifat asimptomatis atau seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun, dalam beberapa kasus, mereka dapat menyebabkan gejala seperti rasa nyeri di bagian atas tengah perut dan di sisi kanan atas perut. Nah, nyeri ini bisa berlangsung lama, terkadang beberapa jam dan terasa seperti serangan yang datang dan pergi.
Serangan nyeri ini sering terjadi setelah makan makanan berlemak, sekitar setengah hingga 1 jam setelah makan, dan kemudian mereda dalam beberapa jam. Nah, kondisi ini disebut sebagai kolik biliaris. Selain nyeri, mual dan muntah juga sering terjadi selama serangan kolik biliaris. Nah, apabila terjadi komplikasi seperti kolesistitis akut atau peradangan kandung empedu, maka akan timbul gejala nyeri tajam dan terus-menerus di bagian kanan atas perut. Nyeri ini bisa terjadi sebagai serangan mendadak atau sebelumnya mungkin ada rasa tidak nyaman di daerah tengah atas perut setelah makan. Nyeri ini akan bertambah parah saat kamu mengambil nafas dalam atau bergerak. Dan kadang-kadang bisa menjalar hingga ke punggung atau ujung tulang belikat. Kemudian gejala lain yang mungkin terjadi seperti mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Ketika diperiksa oleh dokter, dokter akan menemukan tanda-tanda nyeri tekan di sebelah kanan atas perut dan tanda khas yang disebut Murphy sign. Gejala yang kedua adalah gejala pada saluran empedu. Ketika seseorang memiliki batu di ductus choledochus, maka akan mengalami nyeri atau kolik di daerah tengah atas perut dan sebelah kanan atas. Dan jika terjadi infeksi seperti kolangitis, gejala yang biasa muncul adalah demam dan menggigil, nyeri di daerah hati, dan kuning pada kulit dan mata atau disebut dengan ikterus. Gejala ini biasa disebut dengan trias Charcot. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dapat membantu mengurangi kemungkinan terbentuknya batu empedu. Kemudian hindari makanan yang mengandung tinggi lemak dan kolesterol berlebihan. Selain itu, obesitas merupakan salah satu faktor resiko utama dalam pembentukan batu empedu. Makanya, sangat penting untuk menjaga berat badan yang sehat dengan cara menjalani pola makan seimbang dan berolahraga secara teratur. Kemudian hindari lemak trans dan lemak jenuh. Jika kamu sedang dalam proses penurunan berat badan, sebaiknya lakukan dengan perlahan dan seimbang. Karena penurunan berat badan yang terlalu cepat dapat meningkatkan resiko pembentukan batu empedu. Pastikan juga kamu cukup minum air setiap hari dan membatasi konsumsi alkohol sesuai dengan pedoman kesehatan. Nah, demikian video penjelasan tentang batu empedu, gejala, dan faktor resikonya. Semoga video ini bermanfaat ya Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!